Halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya. Dan ini adalah video pertama saya di tahun 2024. Oleh sebab itu, saya juga sekaligus mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Dan semoga harapan, cita-cita, dan masa depan kita boleh kita raih, boleh kita capai dengan baik. Diberikan kekuatan dan kesehatan selalu untuk memasuki tahun 2024. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan melakukan satu unboxing dari sebuah alat, yaitu modem internet tanpa kartu SIM tetapi bisa semua operator yang ada di Indonesia. Wow, keren banget ya. Semua operator berarti ada Telkomsel, Indosat, dan Tri ya. Kemudian ProXL, lalu ada Axis dan Smartfren. Mungkinkah satu modem bisa mengcover semua operator tersebut? Jawabannya mungkin sekali. Dan yang lebih hebatnya lagi teman-teman, modem ini tidak menggunakan SIM card atau tidak memakai kartu SIM, tapi bisa mendeteksi sinyal semua operator yang ada di Indonesia. Bahkan juga bisa digunakan di luar negeri, lebih dari 100 negara dan dengan lebih dari 1000 provider. Jadi bisa digunakan di dalam negeri maupun di luar negeri juga. Wah, sekeren apa ya modemnya? Langsung saja kita cek modemnya. Ini dia, modem dari Trend. Sekarang kita akan unboxing modem ini. Dan ini mereka mengirimnya dengan paket yang menurut saya sangat keren sekali karena mereka menggunakan bags ya. Bags ini bagnya bagus sekali ya. Kertas, ada talinya juga. Kemudian di dalamnya ini ada modemnya itu sendiri. Nah, ini dia teman-teman. Ini kotaknya. Ini udah saya buka kemarin ya. Jadi nggak ada segelnya lagi. Harusnya ada segelnya di sini kiri kanan. Oke, dan di sini ada di belakangnya ada informasi tentang spesifikasi daripada modem Trend ini sendiri. Dan di depan ini ada logo Trend, ada tulisan Trend dengan warna silver. Di samping ini juga ada tulisan Trend, lalu di bawah ini ada informasi model, IMEI, dan warna. Nah, ini warnanya kuning. Dan yang menarik juga adalah modem ini buatan Indonesia atau made in Indonesia. Jadi bukan produk impor dari luar negeri ya teman-teman, tapi asli produk anak bangsa Indonesia. Dan dari informasi yang saya dapat, modem ini satu-satunya ada di Indonesia aja. Yang saya tahu baru ada di Indonesia, kita bisa pakai sampai ke luar negeri. Keren ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat seperti apa bentuknya. Dan oke, ini kotaknya teman-teman, tutupnya. Kotak ini cukup proper sekali ya, karena walaupun dari kertas, tapi ini kertas yang menurut saya cukup proper sekali ya, mewah ya. Kita singkirkan dulu. Dan ini dia modemnya berwarna kuning atau yellow. Lalu dalam paket pembelian kita juga dapat kabel USB Type-C untuk chargingnya nanti. Kalau di sini ini ada modemnya warna kuning yang saya beli. Cakep sekali ya teman-teman, modemnya berwarna kuning kayak apa itu, robot transformer yang Bumblebee ya, apa ya, saya nggak tahu namanya. Saya pikir ini menarik sekali warnanya. Ada dua pilihan teman-teman, ada warna merah dan ini yang saya beli ada warna kuning. Menurut saya lebih suka warna kuning ini, cakep menurut saya. Lalu di sini ada kabel USB Type-C di kotak ini. Kemudian ini ada Trend user manualnya. Kalau teman-teman bingung tinggal baca ini. Kemudian ada kartu garansi. Dia ada garansi 1 tahun. Begitu teman-teman. Oke, kita singkirkan ini dulu. Kita tutup dulu. Dan kita fokus ke modem ini. Kita akan coba. Kita akan lepasin plastik pelindungnya ini. Wah, cantik ya teman-teman. Akan coba nyalakan. Di sini ada tombol powernya, ada tombol power di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini ada tombol volume up and down. Lalu di bawahnya ini ada port USB. Ini ternyata ini bisa berfungsi sebagai power bank juga, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gadget, HP-nya udah lowbat,
tinggal ambil kabel HP-nya teman-teman, kabel chargernya, colokin ke sini, colokin ke HP teman-teman. Ini bisa berfungsi sebagai power bank. Wah, keren juga. Modem dan sekaligus power bank. 5000 mAh. Lumayan ya teman-teman, 5000 mAh untuk sekali cas perangkat HP ya. Tapi ya mungkin untuk lebih bagusnya mungkin tidak disarankan terlalu sering menggunakan ini sebagai power bank ya teman-teman, untuk menghemat saja sih. Kemudian di sebelah kanan bawahnya ini ada port USB Type-C untuk chargingnya teman-teman. Jadi kalau charging itu lewat sini. Dan dalam paket pembelian kita tidak disertakan adaptor, hanya ada kabel Type-C yang pendek saja ya teman-teman. Adaptornya teman-teman bisa beli sendiri. Kemudian di belakang sini ada logo Trend, ini mereknya ya teman-teman, Trend. Kemudian di belakang ada tulisan 4G Wireless Data Terminal. Kita nyalakan saja, kita tekan tombol powernya, kurang lebih 3-4 detik. Oke, nah teman-teman perhatiin di sini ada Power by Android ya, ini di bawah ini logo Trend. Dan saya akan skip video ini karena saya akan proses aktivasinya mudah sekali, nanti saya bisa terangkan di video yang lain. Atau teman-teman kalau mau cara aktivasinya dan sebagainya, nanti bisa langsung WA ke saya, akan saya taruh link WA saya di deskripsi. Nah, di sini ada tulisan Yo Internet Solution, ini slogan mereka ya. Kita akan proses aktivasi. Oke teman-teman, jadi modem ini sudah kita aktifkan dan sudah saya gunakan untuk pengetesan. Jadi modem ini sudah berbasis Android ya teman-teman. Sudah berbasis Android. Jadi di sini yang pertama ini ada aplikasi penerjemah. Ini sangat berguna sekali apabila kita pergi ke luar negeri dengan dukungan ratusan bahasa di seluruh dunia ini. Dan termasuk jika kita bertemu dengan orang-orang asing yang di tempat kita berada, kita dapat menggunakan atau memanfaatkan aplikasi penerjemah ini. Kemudian di sebelahnya ada TripAdvisor ya, ini bisa diinstal di Android ataupun di iOS ya. Lalu di sebelahnya ini ada menu Trend, khusus Trend ya, untuk mengakses websitenya Trend. Kemudian di sebelahnya lagi ada kurs mata uang, lalu ada map atau Google Map ya. Kemudian yang terakhir ini ada menu lainnya. Nah, di sini ada beberapa settingan-settingan untuk seperti mengganti password modemnya. Lalu ada menu untuk mengelola pengguna, ada macam-macam ya, ada bahasa, pilihan dan sebagainya begitu. Menunya hanya sebatas ini aja teman-teman, tidak ada menu-menu yang lain, hanya bisa mengakses apa yang ditampilkan di depan ini saja. Dan kita juga tidak bisa menginstal aplikasi-aplikasi atau APK-APK lain ke dalam perangkat modem ini, karena memang fungsinya tadi adalah modem. Mungkin teman-teman banyak melihat modem yang bersifat mobile selama ini ya, tetapi satu-satunya modem yang berbasis Android, modem mobile yang berbasis Android baru Trend ini teman-teman, baru modem ini. Dan ini juga modem tanpa SIM card, tetapi bisa menerima semua operator yang ada di Indonesia, bahkan juga bisa digunakan di luar negeri dengan kuota unlimited, tapi ada FUP-nya juga teman-teman di situ. Teman-teman, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman tentang kualitas modem Trend. Seperti yang teman-teman lihat di HP saya yang ini, kita hanya mampu mendapat sinyal terbaik yaitu di 8G atau 2G ya teman-teman. Karena memang di area saya ini sinyal sedikit mengalami kendala atau masalah. Tapi di sini kita melihat dengan menggunakan Trend Mobile, dia masih mampu menangkap signal 4G dengan 2 bar ya teman-teman. Perhatikan di sini ya, sinyal 4G 2 bar. Itu kelebihannya. Sehingga kalau kita konekkan ke modemnya, kita akan coba teman-teman. Kita akan menggunakan WiFi dari Trend ini. Ini dia Trend. Oke. Kita akan konekkan karena namanya ini tadi ya teman-teman. Oke, sekarang sudah kita connect. Oke, sekarang kita sudah menggunakan WiFi dari Trend ini. Kita akan melakukan pengetesan. Kita akan tes dengan membuka YouTube di sini. Oke. Nah, mau istirahat.
Ini menggunakan modem tren teman-teman. Modem ini. Saya buka passwordnya dulu. Oke. Lenovo Yoga Boost 9i tahun 2023. Nah, kemudian kadang-kadang handphone saya juga bisa mendeteksi signal 4G ya teman-teman. Jadi saya menggunakan operator Telkomsel. Ini teman-teman perhatikan. Nah, kadang-kadang signalnya tiba-tiba berubah menjadi 8G atau 2G. Kemudian kita bisa mengecek sekarang modem ini berada di operator mana. Kita bisa menggunakan aplikasi speed test. Teman-teman perhatikan sekali lagi, saya hubungkan ke modemnya terlebih dahulu ya. Nah, oke, sekarang sudah terhubung ke tren ya modem ini. Ini dia teman-teman. Oke. Kita akan mengecek sekarang dia berada di operator terkuat karena dia bisa otomatis mencari operator yang signalnya terkuat atau tercepat secara otomatis tanpa kita melakukan switch-nya. Walaupun sebenarnya bisa di pengaturan di sini, kemudian pilih jaringan. Kita bisa pilih auto di sini atau jaringan 1, jaringan 2. Ini mungkin jaringan 1 itu Telkomsel, jaringan 2 itu Indosat dan Tri, jaringan 3 ini Pro XL, jaringan 4 mungkin ini Smartfren ya. Tapi di sini saya di mode auto. Kita nggak tahu di mode auto ini dia sedang berada di jaringan mana. Kita tinggal menggunakan aplikasi Speed Test by Ookla ini untuk melakukan pengecekannya. Kita close dulu, kita buka baru ya. Oke. Perhatikan ini sedang finding provider. Nah, dia sekarang berada di IM3 Ooredoo. Nah, jadi modem ini sekarang sedang menangkap signal dari IM3 Ooredoo ya teman-teman. Oke, kita coba melakukan speed test. Kita klik go. Berapa speed downloadnya? Nah, di sini kita mendapatkan speed download di 1 sampai 2 Mbps. Bahkan IM3 pun di area saya ini cukup sulit untuk didapat signalnya. Ya. Oke teman-teman, perhatikan di sini IM3 Ooredoo di area saya speed downloadnya 2,24 dan uploadnya 1,14. Dan modem ini secara otomatis dia menggunakan jaringan Indosat, jaringan yang menurut dia yang lebih cepat. Dan HP saya tadi dari kartu Telkomsel, karena Telkomsel jaringannya sangat lambat di sini, maka dia memilih jaringan yang tercepat atau yang terkuat secara otomatis, yaitu ke Indosat. Itu hebatnya ya teman-teman. Menurut saya satu-satunya modem di dunia yang berbasis Android seperti ini, yang bisa semua operator bahkan sampai ke luar negeri. Itu canggihnya teman-teman. Itu sangat keren sekali, luar biasa. Dan asal teman-teman tahu juga, ini bukan bersifat seperti tethering ya teman-teman. Kalau kita menggunakan HP Android atau iOS, kita bisa melakukan tethering atau membagikan koneksi internet dari HP kita ke teman-teman kita yang menggunakan perangkat-perangkat yang lain. Ini bukan tethering karena tidak ada menu tethering juga di sini. Dan memang ini murni modem yang bersifat mobile. Jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa dimasukin ke saku, dan kita bisa bebas beraktivitas tanpa terputus dari koneksi ya. Dan saya sudah melakukan pengetesan sampai ke beberapa daerah terpencil di kampung yang jauh dari sinyal. Jadi menurut saya hampir tidak ada blank spot ketika menggunakan tren mobile ini teman-teman. Kemarin saya juga pada waktu liburan Natal, itu kurang lebih 10 hari saya pergi bersama dengan keluarga ke kampung ya teman-teman. Karena kita di pedalaman Kalimantan, teman-teman tahu bagaimana pedalaman Kalimantan itu seperti apa. Teman-teman bisa browsing saja di Google. Jadi hampir tidak ada namanya blind spot ketika kita menggunakan modem tren ini. Kemudian satu catatan yang harus teman-teman perhatikan juga, ini modem bukan modem yang terhubung ke satelit, tidak ya teman-teman. Kalau terhubung ke satelit itu otomatis ini bisa online kapanpun dimanapun, mau di tempat yang sangat jauh dari BTS atau tower sekalipun,
ini masih bisa terkonek ya. Tapi ini bukan modem yang menangkap signal internet dari satelit. Catatannya adalah ini adalah modem yang sama seperti HP ya. Dia sangat tergantung kepada BTS atau tower-tower HP yang ada di sekitar atau area modem ini berada. Misalnya ketika teman-teman berada di sebuah kecamatan atau di sebuah desa, di situ tidak ada tower atau mungkin jarak towernya mungkin berkilo-kilo, puluhan kilo dari modem ini berada, maka modem ini juga ada kemungkinan tidak bisa menangkap signalnya atau mungkin harus posisinya dinaikkan sedikit ke atas supaya bisa menangkap signal. Jadi teman-teman jangan salah kaprah karena mungkin berpikir bahwa ini adalah jawaban dari semua solusi internet. Jadi jangan salah kaprah. Tapi perbedaannya dengan kita menggunakan HP ya teman-teman, perbedaannya dengan kita menggunakan HP secara langsung. Kalau HP itu di signalnya 1 bar itu 4G, kemudian biasanya itu akan mengalami kesulitan untuk melakukan transmisi menerima dan mengirim data. Kemudian dengan menggunakan modem ini ya, modem ini yang berbasis Android ini, menurut saya dia memiliki antena penerima signal yang jauh lebih baik dari kebanyakan HP Android ataupun iPhone, karena memang peruntukannya tadi. Jadi ini diperuntukkan sebagai modem. Jadi untuk mentransmisikan data, untuk menerima dan mengirim data. Maka sangat wajar sekali apabila perusahaan pembuat modem ini melakukan perbaikan ataupun penambahan pada fitur sensitivitas antena penerima dan pengirim signal. Itu sangat wajar sekali. Kenapa? Karena memang peruntukannya adalah untuk modem. Saya pernah mengetes HP saya sama sekali tidak ada signal atau blind spot HP saya, tapi ini masih bisa dapat 1 bar 4G. Dan 1 bar 4G ini masih bisa untuk mengirim WhatsApp ya, menerima dan mengirim data dari WhatsApp. Jadi saya bisa mengirim gambar, bisa menerima gambar. Kalau untuk streaming video saya akui memang di 1 bar itu di modem ini kadang-kadang ada buffering namanya atau lag begitu, seperti itu. Tapi yang bagusnya adalah karena kalau kita pergi ke kampung teman-teman, ke desa-desa yang jauh sekali dari jangkauan signal, itu yang paling penting adalah bisa komunikasi. Jadi kita tidak perlu melakukan streaming, tidak perlu melakukan video call, itu nggak perlu ketika kita berada di kampung. Yang penting adalah kita masih bisa melakukan komunikasi. Cukup mengirim chat WhatsApp saja itu sudah lebih dari cukup kalau kita berada di kampung yang sama sekali tidak terjangkau signal. Dengan modem ini dalam pengetesan saya itu bisa teman-teman. Ketika saya berada di kampung yang sangat jauh dari jangkauan signal. Bahkan HP saya, HP Android dan iPhone saya sama-sama sekali tidak menerima signal blank, artinya no signal begitu. Tapi dengan modem ini dia masih mampu menarik signal 4G 1 bar. Namun memang saya harus akui ini saya tempatkan di tempat yang agak tinggi ya teman-teman, sehingga ini bisa menerima signal seperti itu. Jadi itu kelebihannya. Jadi saya sangat terbantu sekali ketika saya pergi kemana-mana membawa modem ini. Sensitivitas signalnya sangat bagus dan artinya bahwa saya bisa dapat terhubung terus dengan orang-orang bahkan ketika saya berada di tempat yang sudah blind spot sama sekali. Apalagi ini sudah all operator tanpa SIM card, jadi dia akan mencari signal terbaik yang ada di area di mana modem ini sendiri berada. Itu kelebihannya, jadi luar biasa. Apabila teman-teman berminat untuk memiliki modem ini, teman-teman bisa hubungi saya melalui DM di Instagram saya. Linknya akan saya sertakan di bawah. Tinggal teman-teman klik link Instagram saya, follow saya terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan follow back, dan teman-teman bisa melakukan DM dan bertanya mengenai bagaimana cara mendapatkan modem ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.